Bapak sekalian yang diberkati Tuhan, Shalom semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang telah mengikuti live streaming ini. Saya memilih untuk belum beribadah di gedung gereja karena apa yang saya dengar di beberapa media dan juga beberapa info dari orang-orang yang dapat dipercaya, Kota Kupang masih zona merah, bahkan cenderung untuk naik, dan karena itu saya lebih memilih tetap ada di rumah. Tapi itu tidak berarti bahwa saudara-saudara yang ada di gedung gereja, kita berdoa Tuhan juga memberkati mereka. Nah, mari firman Allah saya ambil dari minggu ini dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14. Hanya 2 ayat saja saya mau bawa kepada kita dengan tema percaya penuh kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan, itulah tema kita minggu ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Latar belakang dari ayat ini adalah orang Israel sedang dipimpin Tuhan keluar dari Mesir, dan mereka tepat berada di Pihahirot di depan Baal Zephon. Jadi peristiwa ini terjadi di situ, di pinggir atau di tepi laut. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dan dalam kondisi mereka berada di tepi laut, mereka dikejar oleh pasukan infanteri daripada bangsa Mesir yang terkenal dengan alat perang mereka. Jadi alat canggih mereka pada zaman itu adalah kuda. Jadi kalau sekarang orang menggunakan mobil, tank dan sebagainya, maka pada waktu itu kendaraan yang terbaik, kalau sekarang orang menggunakan helikopter, pesawat, hari itu adalah kuda. Dan orang paling takut. Jadi kalau saudara belajar mengenai Alkitab, yang paling ditakuti bangsa-bangsa dari Mesir pada zaman itu adalah kuda mereka. Itu disebut pasukan kuda. Jadi sekarang kalau orang Indonesia bilang pasukan Garuda, mungkin kalau Israel disebut Mossad dan sebagainya. Nah, pada waktu itu istilah yang paling ditakuti oleh bangsa-bangsa adalah pasukan kudanya orang Mesir. Dan pasukan kuda ini yang merupakan pasukan elit ini telah dekat, dan itu berarti orang Israel akan mati. Beberapa saat lagi akan mati. Dan dalam keadaan itu Israel kehilangan pengharapan. Kalau saudara baca ayat yang ke-10, waktu Firaun sudah dekat, maka ayat 11, mereka marah kepada Tuhan dan berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Saudara-saudara, ada komplain daripada orang Israel. Marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan pimpin mereka lewat padang gurun? Dan yang paling saudara harus mengerti, Bapak Ibu mengerti, bahwa posisi mereka sangat terjepit. Katanya bahwa di depan mereka ada laut, dan di belakang mereka ada raja pasukan Mesir yang tadi pasukan yang ditakuti. Kiri kanan adalah padang pasir. Saya masih ingat waktu main bola waktu masih kecil, padang pasir adalah tempat untuk tidak gampang berlari. Apalagi dalam keadaan manual. Orang Israel waktu keluar tidak banyak bawa binatang mereka yang dapat diandalkan berupa keledai atau kuda. Mereka tidak punya itu. Mereka lebih banyak anak-anak yang berjalan kaki mungkin. Para budak yang harus berjalan kaki. Sebab pada zaman itu budak tidak boleh naik di atas kerbau. Mungkin kalau yang tuan-tuan, nyonya-nyonyanya bisa berlari dengan apa yang mereka bisa gunakan. Entah keledai atau apapun mereka bisa gunakan. Tapi para budak tidak bisa. Anak-anak tidak bisa. Mungkin mereka berjalan kaki. Dan kalau mereka lewat padang gurun, maka kemungkinan lebih gampang mati. Karena pasukan kuda lebih cepat mengejarnya. Nah, saya mulai masuk pada khotbah saya pagi hari ini. Mengapa saya bawa kita pada situasi itu? Supaya saudara tahu bahwa situasi itu sangat tidak memungkinkan orang Israel hidup. Mereka kemungkinan besar mati. Hilangnya harapan itu pasti. Kematian sudah dekat. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa saya ajak kita mempelajari tema ini, yaitu pagi hari ini percaya penuh kepada Tuhan. Sekali lagi, mengapa kita harus belajar
Mengapa kita harus belajar percaya kepada Tuhan? Ya, saya menghubungkan ini dengan kita harus mengerti kenapa tema ini saya angkat untuk kita semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada mengikuti live streaming ini. Karena saya menghubungkannya dengan beberapa saat ke depan kita akan masuk disebut era new normal. Saya mendapatkan berita yang bagi saya kurang enak adalah, ya, saya mendengar Januari baru anak-anak sekolah. Tapi kemarin sekolah dari Cynthia, anak saya, telah memberitahu Juli. Nah, padahal kalau kita lihat kondisinya sangat tidak pas untuk sekolah di bulan Juli. Saya berharap Januari, karena itu mungkin sudah lebih turun, ya. Optimisme saya di situ. Tetapi apapun yang terjadi itu tidak bisa kita hindari. Ini seperti tadi, posisi orang Israel, kita tidak bisa hindari. Saya bisa tahu bahwa dilema pemerintah membuka kesempatan untuk kita hidup secara new normal, maka kemungkinan rakyat kita terkena dampak virus corona, dan itu berarti biaya kesehatan makin tinggi. Kalau saudara-saudara lihat bahwa ternyata untuk satu orang yang terkena virus corona, satu orang saja, itu minimal 20 juta satu orang. Belum lagi membayar para medis. Para medis itu kalau tidak salah per jam. Saya lupa per jamnya. Tapi kemarin saya hitung kira-kira ya sekitar 10 juta atau per hari misalnya. Nah, bisa bayangkan berarti kalau ditambah dokter maka satu orang sekitar 35 sampai 40 juta. Mahal. Pemerintah tidak punya uang yang cukup. Tetapi sisi lain, kalau kita terus ada di rumah, maka ekonomi kita hancur. Saudara-saudara, kita bagaikan orang Israel yang berada di posisi terjepit. Maju kena, mundur kena, ke samping kena, ke kiri kena, ke kanan kena. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada cara lain. Sebagai orang Kristen, kita dihibur oleh Tuhan lewat cerita ini, bahwa mari kita bergantung pada Tuhan. Tidak ada tempat yang terbaik, tidak ada cara terbaik, kecuali kita berlindung pada Tuhan. Itu saja yang bisa kita lakukan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati, saya tahu bahwa respon yang paling mungkin atau refleksi alamiah manusia, ya, ketika menghadapi persoalan adalah perasaan takut yang kadang berlebihan. Perasaan takut bukan sekedar takut, perasaan takut yang berlebihan, dan itu harus jujur. Bukan hanya jemaat, pendeta-pendeta pun mengalami ini. Nah, padahal yang dibutuhkan adalah, saudara-saudara, di dalam cerita ini yang dibutuhkan adalah keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk sparring partner, untuk bertarung dengan berbagai persoalan. Sebab itu, saudara-saudara, pesan Tuhan adalah jangan takut. Mengapa? Sebab itu merupakan perintah tegas yang merupakan solusi yang terbaik demi menghadapi masalah dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita diminta untuk tidak berlari. Jangan lari, bukan menjawab itu bukan menjawab solusi atau menjawab persoalan, tetapi saudara-saudara, inilah yang diminta oleh Tuhan. Respon teologis atau respon emosional daripada orang Israel adalah takut. Tapi respon teologis, respon Tuhan, respon yang Tuhan mau adalah justru kita harus berani menghadapi. Nah, keberanian ini tidak berarti bahwa Anda mampu. Keberanian ini harus takluk di bawah kaki Tuhan. Yang tadi saya bilang, mari kita belajar untuk percaya penuh kepada Tuhan. Itu saja yang bisa kita lakukan. Saudara-saudara, bicara tentang tema kita, yaitu belajar atau percaya penuh kepada Tuhan, maka saya membahas beberapa hal penting yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku. Mengapa? Sekali lagi, mengapa? Mengapa kita harus belajar percaya kepada Tuhan di hari-hari ini? Tadi saya bilang, posisi kita sulit hari-hari ini. Posisi kita tidak mudah. Menurut saya, kalau ada orang bilang hidup dulu, zaman dulu susah, saya pikir ini zaman mungkin lebih susah. Karena kebutuhan besar, penghasilan kecil. Beberapa perusahaan tutup, beberapa perusahaan bangkrut, beberapa orang dipecat. Wow, ini sangat mengerikan. Sisi lain, penghasilan orang menurun. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, mengapa kita harus belajar percaya kepada Tuhan di hari-hari ini? Yang pertama Anda tahu,
Karena Allah sendiri yang akan menuntun dan menyertai langkah hidup kita. Yang pertama, di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, situasi yang menakutkan, situasi yang mengerikan, saudara-saudara kita diminta percaya penuh kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang akan menuntun dan menyertai kehidupan kita. Saudara tahu itu. Jadi apapun situasi kita, terjepit situasi kita apapun itu, kita diminta untuk berserah, percaya kepada Tuhan. Karena pertama, alasan pertama, karena Allah sendiri yang akan menuntun dan menyertai perjalanan hidup kita. Mari kita baca ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu apa? Jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya. Kapan? Hari ini. Kapan? Hari ini. Artinya setiap pagi saudara bangun, saudara harus meyakini bahwa setiap pagi kalau Tuhan izinkan saudara masih bangun, Tuhan ada di situ untuk menyertai saudara. Tuhan sedang memimpin Anda pada hari itu. Sekalipun mungkin hari itu ada badai, sekalipun hari itu masih ada COVID, sekalipun hari itu mungkin terjadi krisis ekonomi mungkin, saudara sadar bahwa hari itu, hari di mana Anda bangun setiap pagi, Anda harus meyakini bahwa Tuhan ada di situ. Tuhan sedang memimpin Anda pada hari itu. Sekali lagi, karena kita masih hidup, berarti Tuhan masih ada di situ. Dan kalau kita masih hidup, itu berarti sekali lagi, jangan takut, Tuhan masih memimpin kita. Selama Tuhan yang masih memimpin kita, memang tidak lepas dari badai. Tidak ada jaminan bahwa karena Tuhan menyertai kita, lalu tidak ada badai. No. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan ada di situ untuk mengiring dan memimpin kita. Itu yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, tadi saya bilang bahwa ketika mereka pada posisi ini, orang Israel marah. Perkataan orang Israel adalah ini. Wah, kami mati di sini. Lihat, perkataan orang Israel ketika mereka menghadapi situasi seperti hari ini kita hadapi adalah, kenapa Tuhan izinkan kami dibawa ke sini? Mau kasih mati kita? Tapi sekali lagi ingat, tuntunan Allah memang kelihatannya dibawa melewati lembah maut. Tapi dia bilang apa? Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Allah tidak pernah menuntun kita, mengizinkan kita masuk dalam persoalan supaya kita mati. Tapi dia bilang, dia pimpin, sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, dia bilang, untuk apa? Untuk keselamatan. Artinya gini, bahasa sederhananya. Saudara, memang kehidupan kita kelihatan seperti dipimpin untuk, aduh, ini bahaya nih, pasti kita mati. Tidak. Dia pimpin kelihatan lewat lembah maut, tapi tidak membawa kematian. Dia bilang apa? Justru di sana Anda bisa melihat keselamatan. Mengerti maksud saya? Di tengah-tengah persoalan ini, biarkan Tuhan pimpin kita. Karena walaupun tadi saya bilang serasa mengerikan, kalau saudara lihat, itu maut sangat dekat. Ini kalau bagaikan orang, kalau perjalanan orang Israel di Mesir, di padang gurun ini, bagaikan orang yang sudah ada di UGD, masuk di ruang ICCU, bukan ruang ICU lagi, ICCU, yang menurut dokter, ini kita tunggu, Bapak Mama kita tunggu, paling beberapa menit. Saya tidak jamin, dokter mengatakan, Bapak dong berdoa saja. Ini kondisinya sangat kritis. Dan kemungkinan mati pasti. Itu sebabnya saya mengerti. Bahwa orang Israel ketakutan, saya mengerti. Saudara-saudara, jangankan itu ya, corona yang belum tentu kita yakin kena kita. Saja kita sudah takut. Yang tak terlihat saja kita sudah takut. Nah, bayang ini pasukan yang dengan kemarahan mereka. Mungkin teriakan mereka adalah bunuh, bunuh. Bayangkan. Tinggal di depan mata mereka. Siapa yang tidak takut? Tapi sekali lagi, itu adalah kesempatan Israel menyalahkan Tuhan. Tapi bagi kita orang percaya, ini bukan saatnya kita menyalahkan kondisi, saatnya menyalahkan pemerintah, saatnya menyalahkan satu dengan satu. Kan sekarang itu begitu. Ini seperti orang Israel nih. Dalam keadaan begini bukan saat menyalahkan siapapun. Pemerintah tidak pernah salah. Pemerintah tidak pernah minta penyakit. Orang-orang yang sakit, saya percaya Anda juga tidak pernah minta. Lalu mengapa ini terjadi? Alkitab bilang, karena Tuhan mau buat sesuatu, yaitu keselamatan. Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Jadi sekali lagi, dalam kondisi apapun Anda harus lihat, Anda biarkan Tuhan yang memimpin Anda. Rasanya tidak sanggup, bilang sama Tuhan, saya angkat tangan, pimpin saja Tuhan. Masuk dalam lembah apapun, saya siap Tuhan, asal Tuhan bersama saya. Sekali lagi kita pinjam kata Daud, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan beserta kita. Pimpinan Tuhan itu indah, saudara-saudaraku. Nah, dari ayat di atas, kita belajar dua hal dari ayat di atas sebenarnya. Pertama,
persoalan bukan membuat kematian, malapetaka dan bencana. Tuhan tidak pernah izinkan kita ke sana. Tuhan tidak pernah rencanakan itu. Sekali lagi, persoalan bukan membuat sebuah kematian untuk membunuh orang Israel. Juga bukan bencana bagi orang Israel. Walaupun kelihatannya ada bencana sudah dekat. Bagi orang Israel dan juga bagi kita. Tapi ayat ini sedang bicara persoalan justru merupakan cara Allah untuk kita bisa melihat keselamatan dan pertolongan serta mujizat yang besar dari Allah yang besar. Sekali lagi, lewat ayat ini kita belajar bahwa persoalan justru merupakan cara Allah untuk kita bisa melihat keselamatan dan pertolongan serta mujizat yang besar dari Allah yang besar. Tidak ada cara lain. Orang bisa lihat mujizat justru kalau dia sakit makin berat. Semakin sakit berat, saudara tahu rasa mujizat itu lebih besar daripada waktu orang hanya sekedar sakit gigi. Sebab orang akan berkata, untungnya tadi beta minum obat kalau dan Tuhan tolong. Rasanya 50-50 antara kuasa Tuhan dan obat. Tapi saudara-saudara, waktu orang mengalami yang namanya sudah ada pada virus corona, beberapa orang bersaksi, mereka tahu bahwa mereka akan mati. Tapi mereka masih berharap kepada Tuhan. Itu adalah mujizat. Jadi semakin besarnya persoalan kita, sebenarnya semakin kesempatan besar untuk melihat perbuatan Allah yang besar. Jadi saudara-saudara jangan marah kalau Tuhan izinkan saudara ada dalam persoalan besar. Karena Tuhan mau kasih kado yang besar. Bagaikan orang bikin rumah kecil dan rumah besar. Ada perbedaan. Rumah kecil biayanya kecil. Saudara-saudara, rumah kecil biayanya kecil. Dan biasanya biaya kecil itu hasilnya juga kecil. Rumah kecil, rumah yang tidak terlalu bagus dan pas-pasan. Tapi bagi orang kaya yang punya kemampuan besar, uang besar, mereka butuh waktu yang panjang. Tapi saudara tahu setelah rumah itu jadi ada perbedaan yang terlihat. Demikian hidup kita. Semakin besar persoalan, kado besar Tuhan sedang sediakan bagi kita. Sekali lagi, semakin besar persoalan, semakin kado besar Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Sekali lagi saya pinjam, berulang-ulang. Dan tanpa bosan saya meminjam ini. Sekali lagi Ahok. Ahok itu persoalannya besar. Tidak kecil. Kita kepingin supaya Allah melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Tapi tidak mau tantangan yang besar. Kita mau kalau bisa tantangan kecil tapi berkatnya besar. Sudah lihat Ahok sekarang naik daun. Sekarang dia lagi naik daun karena dia lagi bikin Pertamina luar biasa. Presiden kita Jokowi, tantangannya begitu besar, padahal dia sudah coba berbuat yang terbaik. Dan apa yang terjadi? Hari ini, dunia mengakui dia. Kado terbaik adalah dunia memberi penghormatan kepada dia. Saya mau bilang kepada kita bahwa persoalan tidak menunjukkan bahwa Allah ingin kita mati di sana. Tuhan tidak sedang mau membinasakan kita lewat persoalan kita. Justru lewat ini Tuhan mau mengatakan, aku ingin buat sesuatu yang terbaik bagi hidupmu, saudara-saudara. Nah, yang kalau saudara baca sekali lagi, itu sebabnya sekali lagi di dalam ayat 13 dia berkata, dia bukan buat untuk membuat orang Israel mati, tapi justru dia buat keselamatan. Saudara-saudara, yang diberikan hari ini. Sekali lagi, setiap pagi bangun, katakan Tuhan, memang kesempatan untuk maut ada. Mungkin kesempatan setiap pagi persoalan makin besar. Tapi hal yang sama setiap pagi kalau aku bangun, aku punya kesempatan untuk melihat Allah dan pekerjaan serta karya-karya dalam hidup saya. Nah, yang kedua, mengapa kita perlu percaya penuh kepada Tuhan di hari-hari sulit ini? Karena Allah yang tahu seluruh cerita kehidupan kita. Bahasa kerennya full story, itu bahasa sabunya. Full story tentang diri kita. Tuhan yang tahu tentang kita. Tuhan tahu kapan kita harus lahir dan Tuhan tahu kapan kita harus mati. Tuhan tahu kapan harus membiarkan kita bergumul dalam persoalan kita. Tapi Tuhan juga tahu kapan harus dia menghentikan persoalan saudara dan memberkati Anda. Dia yang paling tahu. Nah, mari kita belajar dari ayat ini. Saudara-saudara, ayat yang ke-14 dikatakan tadi, atau masih di ayat 13. Masih di ayat 13, saudara lihat. Di sana dikatakan bahwa, tetapi, atau sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Jadi saudara-saudara lihat, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat untuk selamanya. Berbeda. Orang Israel dalam ketidaktahuan dia tentang hari esok, dia hanya tahu hari ini. Itu kan manusia. Manusia dia bisa tahu hari ini. Nah, yang lucunya, dia mau ambil cerita yang dia belum tahu di depan, yaitu cerita dari Tuhan. Dia mengatakan begini, kami pasti mati.
itu berarti dia sudah bikin cerita selanjutnya. Padahal yang tahu cerita selanjutnya siapa? Tuhan. Dan hari ini kita tahu bahwa Israel akhirnya tidak mati. Yang mati siapa? Orang Mesir. Saudara-saudara lihat bahwa ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, sekali lagi tadi saya bilang, ini adalah kesempatan untuk kita biarkan Tuhan memimpin kita, karena Allah yang tahu cerita utuh kehidupan kita. Dia yang tahu full story kehidupan kita. Jadi jangan bikin cerita sendiri. Saudara-saudara, kadang-kadang kita bikin cerita sendiri, yang akhirnya cerita itu bukan menghibur kita, cerita itu mengganggu pikiran kita. Contoh, ketika kita hadapi persoalan masuk, kita bilang gini, aduh jangan sampai beta mati, kayaknya ini penyakit besu mati ini. Aduh kayaknya ini persoalan beta supi gini, sudah selesai sepu ini. Kita yang coba mau bikin cerita, Tuhan selalu berkata stop. Yang bikin cerita, yang tahu lupung hidup di depan saya. Dan biarkan saya yang bikin cerita dan bukan Anda yang bikin cerita. Dan luar biasa, sekali lagi dia bilang gini, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat. Saudara-saudara lihat, Tuhan sudah lihat ke depan bahwa orang Mesir yang sudah ada, yang tidak ada, bukan Anda yang tidak ada. Virus corona boleh ada, tapi coba kita berkata begini, virus corona memang ada, tapi virus corona yang akan pergi, bukan saya yang akan pergi. Sekalipun ada beberapa pesimis mengatakan virus corona tidak ada. Kalaupun tidak ada, virus corona tidak akan membiarkan kita pergi. Dia yang harus takluk di bawah kaki orang-orang percaya yang berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, itu yang saya mau coba kepada kita. Nah, sekali lagi dari dua ayat di atas juga kita bisa pelajari beberapa hal. Yaitu pertama, saudara, dari ayat-ayat itu pertama, kita bisa belajar apa? Semakin besar persoalan yang kita hadapi, bukanlah gejala awal kehancuran masa depan. Sekali lagi, semakin besar persoalan yang kita hadapi, itu bukanlah gejala awal kehancuran dari sebuah masa depan. Ya, orang Israel pikir itu sudah masa depan Israel. Ingat, Tuhan pernah janji bahwa aku telah memilih umatku, orang pilihan yaitu Israel. Selama dia sudah pilih, sekali lagi, memang ada persoalan. Tapi dia tidak akan biarkan. Karena apa? Ada orang pilihan yang akan dia pimpin, yang tadi saya bilang, persoalan besar. Sekali lagi, semakin persoalan besar kita hadapi, bukanlah gejala awal kehancuran masa depan. Tapi justru ini mungkin awal dari sebuah kehidupan yang luar biasa. Sekali lagi saya pakai ilustrasi dari bangunan rumah. Ketika orang bangun rumah, apalagi rumah tingkat, itu ada yang saya sebut sebagai stelan-stelan. Ya, ada kayu-kayu yang dapat menopang. Amburadul. Ketika orang bangun rumah, saudara-saudara tahu, ada kertas semen di situ, ada campuran yang belum selesai, ada kerikil yang terbuang, ada pasir di situ. Tapi ketika selesai, lihat, kelihatannya kita seperti begitu. Waktu kita diproses, kita bagaikan sebuah bangunan yang belum jadi, ada kayu-kayu, dan kita berkata, kenapa Tuhan bikin hancur begini? Kalau saudara lihat orang bikin bangunan, itu kan kelihatan porak-poranda, hancur-hancuran. Kita lupa bahwa Tuhan yang tahu proses cerita selanjutnya. Dan ketika kita selesai, kita masuk ke gedung itu, kita kagum. Ketika semua itu disingkirkan, dalam proses Tuhan menyingkirkan semua itu, baru kita kagum, ternyata gedung ini luar biasa. Kita bukan hanya bisa mengagumi gedung itu, kita bisa tidur tenang di sana, kita bisa istirahat di sana dengan baik. Kenapa? Karena prosesnya akan berakhir pada sebuah keindahan. Demikian dengan Tuhan. Justru tadi saya bilang, lewat persoalan ini, hal yang berikut yang kita bisa pelajari adalah, tapi justru inilah, persoalan besarlah, yang menjadikan kesempatan Allah berbuat sesuatu yang paling besar untuk kita. Tadi saya bilang, ada amin. Ya, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan pernah takut dengan hidup ini, apapun yang terjadi. Yang terakhir, saya mau sampaikan kepada kita, yang terakhir, mengapa kita harus percaya penuh kepada Tuhan? Tadi, sebab kesempatan kita untuk menolong kita kecil, menurut cerita tadi. Sebab kemampuan untuk menolong diri kita kecil. Nah, itu sebabnya saya mengajak kita percaya penuh kepada Tuhan. Kenapa? Karena ini, yang ketiga, yang terakhir. Yang paling saya suka dari poin ini adalah ini. Karena Allah punya kapabilitas yang tak terbatas untuk mengisi kapasitas kita yang terbatas. Bicara tentang Allah, kita Maha Kuasa. Saudara-saudara, ayat 14 saya paling suka. Saudara lihat ini. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja.
Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kenapa harus diam? Ini sesuatu yang bagi saya bodoh. Bagi saya bodoh. Kalau akal saya, hitungan saya dengan matematika saya, ini bodoh. Kenapa bodoh? Seperti minggu lalu saya bikin argumen saya adalah lari saja. Berenang saja ke laut. Sebab masih ada 2 kesempatan. Bisa mati, bisa hidup. Tapi masih ada kesempatan. Daripada diam, itu berarti orang Mesir datang dan bunuh kita gampang-gampang. Tapi mengapa Tuhan suruh diam? Ini menarik. Ini menarik. Pertama alasan saya tadi, karena memang sudah tidak bisa bikin apa-apa. Maju ada laut, belakang ada pasukan. Kiri kanan ada padang pasir yang menakutkan. Saudara lihat, memang cara paling baik adalah diam. Saudara ada di sebuah gedung yang 1 kali 1 atau setengah meter kali setengah meter. Saya mau tanya saudara mau kemana? Yang saudara bisa lakukan apa? Diam. Itu saja. Dan saya pikir Tuhan ini hebat. Kenapa harus diam? Tadi saya bilang, karena memang kondisi tidak bisa. Nah, itu yang kita lakukan di saat ini. Bagaimana caranya? Diam. Diam tidak berarti bahwa saudara tidak boleh cari makan, cari minum. No. Maksud saya begini, kerja saja. Tenang saja, diam saja. Biarkan Tuhan melakukan sesuatu. Karena itu berarti kalau kata diam, begini, maksud saya begini. Kata diam, itu artinya begini. Diam sudah. Artinya gini. Sekali lagi, kata diam saja sedang berkata gini. Kalau tadi lu yang kerja, sekarang dengan lu diam, saya yang kerja. Mengerti ya? Mengerti ya? Waktu dia bilang diam, itu bukan sedang pasif. Tapi dia sedang bilang diam, tenang. Karena saya yang ganti kerja. Kalau tadi engkau lari, tadi kan mereka punya pekerjaan adalah lari kasih tinggal Mesir. Itu yang mereka bisa lakukan. Kalau saudara sudah lari, saudara sudah berusaha pakai masker, sudah pakai sanitizer, toh masih naik juga ini virus corona. Alkitab bilang diam. Apa artinya? Itu yang bisa engkau kerjakan. Kalau sudah tidak bisa, diam. Apa artinya? Karena aku yang ganti kerja. Itu kira-kira bahasanya untuk menerjemahkan khotbah ini. Saudara-saudara, diam. Pertama diam itu saudara-saudara mengajarkan kita untuk apa? Dengan diam. Dengan diam. Atau kita diminta untuk diam, berarti kita sedang diminta untuk fokus kepada Allah yang besar dan bukan pada persoalan yang besar. Saudara-saudara tahu, kan tadi saya bilang, ketika dia diam, kenapa diam? Kenapa mereka diam? Pertama juga bukan hanya karena kondisi, tapi yang juga supaya mereka tahu bahwa ini saatnya Tuhan bekerja. Tapi yang ketiga, kenapa harus diam? Karena tadi mereka terlalu protes sama Tuhan. Mereka marah sama Tuhan, komplain sama Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita harus tutup mulut kita untuk mengatakan apapun tentang Tuhan. Dan juga termasuk diri kita. Kadang-kadang kita berkata jelek tentang hidup kita. Ini memang saya pun nasib sudah. Kayaknya pun nasib memang hancur. Kayaknya nasib saya memang sudah begini. Kayaknya nasib saya memang sudah tidak bisa, karir saya sudah selesai. Sering kita berkata, mungkin kita harus dengar kata Tuhan, diam. Kata orang Kupang dan kata banyak orang, lu diam, lu aman. Dan saya pikir itu bahasa, sebenarnya bahasa Alkitab sebenarnya. Tuhan kalau hadir hari ini, bahasa gaulnya adalah, lu diam, lu aman. Tapi orang Israel masih berteriak. Mulutnya tidak pernah tutup. Mereka masih marah kepada Musa. Dan berkata, apakah engkau pimpin kami untuk membunuh kami di sini? Tidak adakah kuburan di Mesir? Sehingga kami harus di sini. Sekali lagi Tuhan berkata, diam. Dan mengapa juga dia suruh diam? Karena dalam kasus besar, saya suka kata ini, saudara perhatikan kata ini. Karena dalam kasus besar yang melebihi kapasitas kerja kita, Allah bekerja secara mutlak tanpa melibatkan peran kita. Perhatikan perintah Allah yang meminta kita diam saja dan melihat. Kenapa? Karena kadang-kadang Tuhan izinkan Anda bekerja dengan kemampuan Anda. Tapi kadang-kadang Tuhan suruh diam karena Tuhan tidak mau peran Anda. Sama sekali peran Anda tidak diperlukan di dalam situasi tertentu. Saya kasih contoh. Orang-orang yang sudah divonis hampir mati. Apa yang saudara bisa berperan di sana? Apa yang saudara bisa berperan? Tidak bisa. Kalau orang kesehatan saja bisa mati karena COVID. Siapa saudara?
Kita tidak bisa berperang. Kalau ekonomi kita akhirnya berdampak, siapa yang bisa tolong kita? Presiden saja sudah bingung-bingung. Jadi tidak heranlah kalau ada mama-mama yang bingung-bingung kalau minyak tanah mulai menurun. Saya bisa mengerti. Saya bisa mengerti kalau beras mulai turun. Saya bisa mengerti. Kenapa? Karena itu yang dia alami. Tapi sekali lagi, dalam kebingungan, dalam kebingungan, Tuhan sedang bilang, ganti fokus dong. Jangan lagi fokus kepada persoalan. Fokuslah kepada Tuhan. Ada amin? Fokuslah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pertanyaan saya, apakah saudara saja yang ada persoalan? Sehingga kita mau mati rasanya. Tidak. Tengoklah ke tetangga sekali-sekali, kunjungilah tetanggamu. Maka dia akan berkata, aduh beta ini kayak mau mati saja. Tengoklah saudara-saudara di Facebook. Ada orang yang, saya lihat ada orang kasih gambar wajahnya, lalu kasih gambar di bawah menangis. Saya pikir itu dia sedang bicara, dia sedang berduka. Dia tidak cerita. Tapi saya pernah lihat ada satu orang yang sudah kasih gambar menangis, kasih gunting. Kalau mengerti bahasa itu? Kasih gunting jejer-jejer, menangis, ada gambar air mata jatuh, ada gunting. Saya terjemahkan adalah, itu frustrasi. Sebab gunting itu adalah alat untuk bunuh diri. Saudara belum ada niat, sekeberat apapun, ternyata ada orang di samping saudara yang menangis. Sekali-sekali lah kita diajak untuk berkunjung atas orang-orang kanker. Saya mengunjungi seorang yang sakit kanker bertahun-tahun. Saya berpikir, saya sampai pasti dia menangis. Biasakan psikologi orang begitu ya. Kalau orang sakit berat dikunjungi, apalagi dikasih kata-kata harapan, pasti yang keluar pertama air mata. Dan saya percaya itu. Waktu saya muncul, memang ada air mata, tetapi itu hanya singkat. Karena setelah itu saya dengar cerita orang-orang kanker itu berkata, Pak Pendeta, awal saya dengar, kami suami istri anak tidak bisa tidur. Tapi 1-2 hari kami berdoa, kami fokus kepada lihat Tuhan. Tuhan, apa maksud Tuhan? Dan akhirnya mereka bilang apa? Sejak itu seperti ada kekuatan yang tidak pernah terjadi dalam hidup mereka. Ketika kekuatan Tuhan turun, saudara-saudara tahu. Tempat kemo yang menakutkan berubah menjadi tempat pujian. Di sana dia bisa nyanyi. Di tempat kemo, dia bilang, Pak Pendeta, saudara tahu di tempat kemo itu gelap luar biasa. Kita hanya bisa dengar alat-alat medis. Tidak boleh ada orang di sana. Sendiri di sana. Tidak ada yang bisa saya lakukan, Pak Pendeta. Ketakutan ada, pasti. Tapi ini yang saya ingat pada waktu itu. Saya ingat Tuhan. Dan pada waktu saya ingat Tuhan, saya memuji Tuhan. Dan tiba-tiba damai sejahtera begitu turun luar biasa. Pada waktu dia di kemo berikutnya, suaminya tahu penderitaan. Lalu suaminya berkata, Mama, sudah biasa. Tidak usah kemo. Mama terlalu menderita. Tapi sisinya anaknya dokter. Anaknya berkata, tidak, kemo. Papanya melihat, suaminya melihat dia sebagai orang yang menderita. Anaknya melihat dari sisi medis, harus kemo. Dia bingung. Satu pagi dokter berkata, harus kemo, ibu. Dia bingung. Suami mengatakan, tidak. Saya berdoa, kamu tidak boleh kemo. Kamu terlalu menderita. Anaknya berkata, Mama, mama harus kemo. Lalu ketika dia bingung, dia berdoa. Dia bilang, Tuhan, pimpin saya. Kalau saya harus kemo, beri saya keberanian untuk menghadapinya. Dia berdoa selesai. Dan saudara tahu orang dalam keadaan begitu tidak bisa berdoa lama-lama. Hadirat Tuhan seperti pergi dari hidup saudara. Mau berdoa seperti hadirat Allah pergi dari hidup saudara. Dan ini yang terjadi besok pagi. Besok pagi anaknya ketemu dia dan berkata seperti ini. Mama, saya akan berhenti jadi dokter. Lalu mamanya tanya, mengapa kamu berhenti jadi dokter? Ya, sebab saya gagal. Mamanya berkata, no, mama kasih sekolah lu bertahun-tahun untuk jadi dokter dan lu tidak boleh. Lu harus jadi sukses seorang dokter. Lalu dia berkata begini, buat apa saya jadi dokter? Mama saya saja tidak percaya tentang dokter. Saya gagal jadi dokter. Teguran itu membuat mamanya sadar. Wow, ini sesuatu.
Lalu dia berkata, Mama, inilah cara Tuhan menghadirkan para dokter sebagai perwakilan Tuhan untuk menolong Mama. Sekali lagi bahasa itu memberkati saya. Inilah satu, Mama lihat pertolongan Tuhan yang dapat dilihat oleh mata lewat sang dokter. Lalu mamanya tiba-tiba merasakan damai menurut cerita. Damai luar biasa. Lalu dia berkata kepada suaminya, Papa, pagi hari ini saya punya keberanian yang luar biasa. Saya akan kemo. Saudara-saudara, itu bukan, dia berpikir bahwa itu kata-kata, suaminya berpikir itu hanya kata-kata untuk membangkitkan semangatnya. Tapi tidak rupanya. Ternyata ketika dia masuk dalam kemo, justru dia merasa damai luar biasa. Luar biasa dia rasa damai. Hari ini, dia menguatkan banyak orang-orang kanker di rumah sakit umum Kupang. Siapa dia? Saya menyebutkan dari tempat ini, kasih kesempatan saya menggunakan kesaksian. Maemi Ayal, dia bersaksi bahwa dia memberi banyak kekuatan. Kenapa? Karena kembali pada poin terakhir. Persoalan adalah kesempatan untuk kita melihat kita yang terbatas ini ditolong Tuhan yang tak terbatas. Andalkan Tuhan di tengah-tengah hidup yang sulit. Anak-anak, mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Ibu Bapak. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi